Kudus, kembali lagi bersama kami di Podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Bersama saya Ruli dan senior saya masih setia bersama Henry. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebentar, aku mau cerita dulu nih. Oke, boleh. Jadi nih Ruli, suatu hari itu ada kemacetan di perempatan Sucen. Kalau kamu tahu itu perempatan itu dari Menara itu Sunan Kudus Ke utara. Nah, aku tuh status baru pindah di Kudus, belum tahu situasinya kan. Yeah. Waktu itu macet. Oh iya macet banget nih. Lah sampai sana ada polisi tuh. Polisi ngatur. Iya, polisi. Iya. Ada. Waktu itu aku turun, aku tanya, "Pak, macetnya udah lama?" gitu. Iya, senior ya, mau respect gitu kan ceritanya. Iya, aku tanya-tanya lah. Itu aku diketawain sama warga, sama pengguna jalan, tau nggak? Apa? "Pak, itu ODGJ." Aku tuh jadi malu banget tuh. Kamu tahu nggak sih itu? Tahu itu kan udah viral juga kan. Untungnya kan nggak galak. Iya. Kadang kan juga ada yang galak, ada nggak juga sih. Nah, ini menarik nih. Tadi yang kamu sebutin itu. Beliau ini pakarnya ODGJ ini. Pakarnya ODGJ. Iya. Siapa tuh Mas mereka? Mas? Oh, pasti ini teman-teman Kudus sudah pada tahu semua karena beliau memang viral banget ya atas kegiatan sosialnya. Betul. Sangat mendapatkan support, terus penghargaan banget sama masyarakat. Langsung kita sambut yuk beliau berdua. Oke, selamat datang Kang Sinau Urip. Adi dan Mbak Heni, selamat datang di Podcast Religius dari Sinau Urip. Apa kabar Kang Adi? Alhamdulillah. Apa? Ketone nek Kang itu tidak familiar di Sinau Urip. Oh gitu ya. Enak Mas we. Mas Adi. Jaluin nom. Bukan. Karena kalau di Sinau Urip Iya. memang jamak dipanggil saya tuh Mas Adi. Mas Adi. Dan Mbak Eni. Mbak Heni. Nah, gitu ya. Nek Kang karo Mbak ketone ora pantes ya. Iya Kan betul. karo Yu soalnya. Iya. Mbak Yu. Siap. Iya. Kang Adi, Mbak Heni apa kabar? Siap, selalu sehat dan Siap. bahagia. Alhamdulillah. Untuk selalu menolong masyarakat ya. Amin. Ini aku mau tanya nih Roli. Kayaknya kalau kita perkenalan hanya sebatas nama, itu aku tuh kurang puas deh. Udah tahu namanya soalnya. Udah tahu, Mas Adi iya. dan Mbak Heni. Saya tuh pengen tahu banget nih Mas Adi sama Mbak Heni kalau diizinkan. Saya pengen tahu kenal lebih deket untuk Mas Adi sama Mbak Heni ini latar belakang keluarganya, terus latar belakang pendidikannya, mungkin bisa dijelaskan di sini. Tarik nafas kita kalau ceritanya begini. Selalu itu ya intronya podcast ya. Sinau Urip itu selalu podcast di mana-mana begitu. Kita berangkat dari satu keluarga kecil yang ada di Pati, pasangan suami istri. Saya punya orang tua masih hari ini, bapak ibu saya ada di Kedung Sari, Tayu. Istri juga masih ada orang tua di Pangkalan, yang satu kampung dengan Mas Hendrik. Iya, sama beliau. Jebule tanggane dhewe. Dulure dhewe. Dulu Dewi. Ketemu neng kene. Iya, Mbak. Apalagi ya? Apa? Anak saya 3. Oh, oke. Anak Istrinya, saya. istrinya. Istri satu. Dan walaupun dikasih kesempatan untuk nambah istri saya nggak berani. Enggak berani. Padahal nggak mau loh, izin loh, padahal Nggak izin. berani. Anak saya 3, yang pertama kelas 2 itu kelas berapa ya? 11 ya? Dua apa? SMP SMA. Oh iya, SMA 11. 1. Kelas 1 nomor 1 kelas 2 SMA di Iya. SMA 1 Kudus, nomor 2 kelas 1 di SMA 1 Kudus juga, nomor 3 kelas 6 di MI Banat. Wih, udah gede-gede ya Kang Mas ya. Iya. Sudah. Jadi dan anak-anak ini sudah terbiasa kita tinggalkan. Terbiasa banget. Apalagi kalau kita mengantarkan ODGJ sampai 3 hari tidak pulang. Nah, mereka udah biasa. Bisa mangkat Malah sekolah dewi. bahagia kok ya gitu. Dan mereka juga sudah terbiasa kalau di rumah ada ODGJ nginep, kasih makan, bahkan Oh gitu ya. ya Memandikan memandikan. Nah, yang jadi gede. mereka welcome banget lah ya. Membantu ya. Membantu banget. Sangat. Bahkan awal Sinau Urip itu saya ngevlog, belum ada kameramen, Mas Irul belum ada. Pas Mbak Eni mungkin berhalangan tidak bisa ikut. Saya dengan anak lanang, anak pertama. Iya, waktu itu usia berapa Mas Adi? Waktu Dia itu masih COVID dia. kelas 1 SMP. Iya, SMP. Atau kelas 6 enggak masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah ikut Bapak untuk Kenalin ini ya Iya. untuk bersosial. Iya, editor pertama kita. Berinteraksi langsung dengan ODGJ, memotong rambutnya pernah.
Itu. Oh, bentar Mas Adi, Mbak Eni. Ini mohon maaf, kenapa tadi saya tanyakan basic pendidikannya ya? Nanti ada lanjutnya nih. Siap. Untuk Mas Adi sama Mbak Eni, sebetulnya basic pendidikannya apa sih? Oke, istri yang jawab. Monggo Mbak Eni. Monggo. Ketenan. Ora ono gentena. Jelasno dadi siji. Per detik ini saya sendiri seorang psikolog mengelola salah satu yayasan yang ada di Kudus, namanya Darul Fatonah Kudus. Iya. Di situ kegiatan untuk hari ini, kalau dulu memang ada di klinik tapi sudah off demi suami. Mas rasa Bayangkan di telepon, "Dah udah kesini ngene ta ngomong." Ini omongan di depan kamera Mas. Di belakang kamera beda. beda seperti tadi diizinkan tapi di belakang tangannya gitu. Berarti juga nggak abal-abal ya untuk menangani ODGJ itu sudah ada basic keilmuannya. Nah, berarti agak transparan nih Iya. kelihatan. Jadi memang nyambung jurusan psikolog. Betul, nggak tiba-tiba jurusan hukum. Nah, Oh gitu ya. Oke, karena nuwun sewu, pada saat kita melakukan sesuatu tanpa dasar keilmuan yang jelas atau yang linear atau yang relate, tentu nanti akan asal-asalan. Motivasi Sinaurip ada dengan konten ODGJ salah satunya adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana sih seandainya kalau kita punya keluarga gangguan jiwa? Bagaimana pengobatannya? Bagaimana pendampingannya? Bagaimana penanganannya? Ya kalau nggak ada dasar keilmuannya, ya nanti malah nebiah-nebiah ya. Kemana-mana itu Iya. awal Iya. adanya Yes. Sinaurip itu ya. Kalau Sinaurip awal bukan ODGJ, Iya. tadi Pendidikan dulu. jadi anak sekolah yang inspiratif Disabilitas karena saya memang ngajar. Iya. Terus dari dulu kita ada lembaga psikologi, jadi kita sering ngasih motivasi-motivasi di sekolah. Iya. Nah, terus difabel yang inspiratif, jadi kelompok-kelompok marginal begitulah ya. Iya, iya. Sampai kemudian dapat momentum konten ODGJ. Kenapa kok sampai konten ODGJ? Karena satu malam itu saya tuh nonton video YouTube, ada ODGJ, setelah tayang di YouTube dikenali keluarga dan pulang. Setelah hilang sekian tahun, itu menginspirasi banget buat saya. Wah, aku bisa melakukan ini nih gitu. Saya jago dengan istri, dah yuk turun ke jalan, gitu tak? Belum ada momentum karena beliau sibuk banget karena mengelola yayasan tadi tak? Iya. Dengan anak berutang yang banyak sekali. Momentumnya dapat pas libur pandemi COVID ya, Maret 2020 ya. Lockdown tet. Jadi Lockdown pertama kali. Iya, Maret malam 2020 ya. Rabu 2019. 20. 2020. Lockdown pertama. Maret. Oh iya, iya. Masuk Lockdown di Indonesia. Kudus maksudnya. Iya. Jadi Kudus saya ada tempat pulang. lain lah itu. Di Indonesia. Heeh. Saya pulang dari Surabaya sudah chattingan, kayak mana nih kita off? Ya udah off dinikmati. Oh iya. Iya. Paginya kita jalan-jalan sudah. Petualang, mulai Oh petualang. iya, mulai saya sebagai menyusuri jalan. kameramen duluan ODGJ pertama kali yang kita tangani adalah kita membersihkan potong rambut, di depan RSK. potong kuku, ODGJ di depan RSK Tayu. RSK Tayu. Ya, yang dipakai uga-uga. Tapi saat itu Mas Adi sama Mbak Eni posisi di Kudus kan? Oh ya. Iya, jalan-jalan kita. Sinaurip lahir besar di Kudus. Lahir dan besar Iya, di iya. Kudus, walaupun secara kependudukan kami KTP Pati. Belum dinaturalisasi, Mbak. Iya. Betul. Iya, iya, iya. Nunggu naturalisasi. Bentar Kang, kenapa sampai Tayu ke arah Tayu itu loh? Saya besar di Tayu, Oh, nek begitu. pojok Pati aku hafal. Nah, itu terus Iya. sedari saya kecil sampai aku duwe anak cilik-cilik. Dek Tayu itu banyak banget ODGJ. Oh iya, benar. Surganya kayaknya. Saya SMA Tayu saya. Dan ketemu ODGJ banyak di jalanan. Memang Itu. apakah memang sebanyak itu di Iya, sana? banyak banget Roli. Sepanjang Realita. jalan. Oh. Realitanya Ada ganti gitu. Iya. Itu yang membuat jenengan Ya, menuju ke kita sana lebih Iya, ya? tahu. pertama lebih kali. tahu posisi. Karena kita orang Tayu dan lebih tahu wilayah Tayu. Betul. Nah, Lebih menguasai Medan. Oh iya dong. itu alasannya. Yang menarik ini, Mas Adi, Mbak Eni. Sinau urip. Itu kalau kita resapi itu maknanya memang dalam ya. Belajar Sinau hidup. urip, belajar hidup dari sebuah kehidupan. Kenapa? Inspirasi apa sih yang nama kan banyak itu. Kenapa harus sinau urip gitu Iya, loh? Tiba-tiba sinau urip gitu. Oke. Ini ada tagline kita nih. Tagline Sinaurip itu belajar hidup dari kehidupan. Kenapa kok Sinaurip? Saya pribadi sadar dan istri bahkan bukan orang-orang pintar. Kami orang-orang bodoh yang masih terus belajar. Sederhana saja lah hari ini. Misal saya ngobrol dengan Mas Hendrik dan Mbak Ruli. Mas Hendrik Mbak Ruli cerita tentang satu case A misal. Kita baru belajar Selama saat ini itu. saya nggak tahu case itu gitu loh. Saya baru tahu hari itu kan.
Yes, Jadi ya kita berarti kita belajar. Cara kita long life learner ya. Yes. Seperti itu. Belajar seumur hidup. Jadi karena kita sadar kita bukan orang pintar, kita orang bodoh yang selalu harus belajar, maka sinau urip. Kenapa sinau urip? Yo, kami ingin memberikan suatu manfaat buat orang lain dengan cara mungkin berbagi motivasi. Karena belasan tahun saya ngajar motivasi, maka dulu kisah kita ya kisah motivasi gitu loh. Dulu awal-awal. Anak sekolah modal uang 50.000 punya uang 3 juta kemudian. Anak Nah, anak pengalaman ini jiwa pejuang ini yang kami ingin sharekan gitu loh waktu itu. Nah, itu awalnya sinau urip begitu. sampai kita ketemu ODGJ pun kita belajar dari kasus-kasus ODGJ. Oh, ada ya begini ya. Sampai kita tahu bahwa ternyata cinta itu ruwet. Bentar nih. Kenapa? Cinta? Kenapa cinta? Bentar. Ada apa dengan cinta? Mungkin gini, Mbak Eni tadi bilang cinta, berarti dari sekian banyak ODGJ yang sudah ditangani itu, memang rata-rata kasusnya apa? Cinta memang. Jadi gini ya, kita itu kan biasa dulu menangani ODGJ jalanan kan. Iya. Targetnya kan biar ketemu keluarga. Nah, pada saat si ODGJ jalanan tayang di video sinau urip baik di YouTube atau di media sosial lain, dikenali keluarga kan kita antar pulang nih, Iya. atau dijemput. Hah. Di situ kan kita ngobrol dengan keluarga. Oh, Sejak kapan dia gangguan jiwa, apa stresornya, apa pemicunya. Pas peristiwa apa? Dari pengungkapan data-data itulah kemudian kita menyimpulkan kebanyakan mereka gangguan jiwa gara-gara gagal cinta. Oh, gagal cinta. Iya. Cinta yang lebih holistik ya, bukan hanya cinta yang sebelum nikah. Cinta pasca nikah pun sama. Oh gitu. Ada Iya, juga ya kasus iya. seperti itu. Ada. Wong lanang kan biasanya kokoh, Iya. terpercaya gitu kan. Semen-semen Semen tiga kalah. Atau nyebut merek. Nanti disensor. Ya, kenapa? Makanya ada nasihat itu. Jangan mencintai seseorang melebihi mencintai Tuhan. Oh iya. Jangan mencintai orang itu sepenuh jiwa. Betul. Sepenuh hati aja. Karena kalau sakit hati, it's Ya, okay sakit gitu kan, hatinya, molor bukan kabel jiwanya. bukan Gitu ya. jiwanya. Betul, betul. Guyonannya gitu. Belahan hati, bukan belahan jiwa. Kenapa nih Mbak tadi kok laki-laki itu yang harus terlihat kokoh? Memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di kasus-kasusnya itu. Kebanyakan yang kita tangani di luar kita sudah membaca jurnal bahwa perbandingannya 4:1, 4 laki-laki 1 perempuan. Anda Oh, oke. gitu. Hati-hati. Fakta di lapangan, Cowok potensi nih. fakta di lapangan demikian adanya. Oh. Realita banget lah. Nek nggak percaya jangan coba jalan dari Polres Kudus Ke Tayu. Laku Wongetan sampai Rembang misal. Iya. Di jalan jenengan akan ketemu di Gizi kebanyakan laki-laki daripada Oh, iya, perempuan. Hitung aja. Itu iya. itu yang simple. Itu realita. Apalagi setelah sinau urip dikenal dan setelah sinau urip membawa Pak Umar berobat ke RSI kan banyak banget nih permintaan keluarga Iya. untuk sekedar nuwun sewu memandikan ODGJ karena keluarga tidak mampu dan sebagainya, membawa ke rumah sakit. Di situ kita juga menginterpretasi ya, kita mengidentifikasi di sana. Penyebabnya apa? Ya kebanyakan memang gagal cinta. Misal nuwun sewu seneng tanggane bapaknya ra setuju. Loro. Karena nuwun sewu beda kasta. Wih. Oh ini realita. Itu kayak lagunya Denny Caknan juga. Iya. Sekti. Sukanya lagu Jawa. Ini Mas Adi sama Mbak Eni, bentar. Yang memulai ide ini tuh siapa sih? Misalnya Mas Adi, kok Mbak Eni mau aja gitu loh? Kok mau-mau aja gitu? Oh, aku dulu nih Masa- berarti yang jawab nih. Masa kayak gini, Pak, yang kok ODGJ sih gitu maksudnya. Itu siapa sih itu yang punya ide itu? Kalau untuk ide, kita kan biasanya ngobrol ya. Saya sebagai istri pasti mendengarkan dulu. Baru nanti saya mengkaji, tipe saya mengkaji, nanti saya nge-feedback ke suami. Oh, oke, gini tapi begini gitu kan. Berangkat kalau ide memang Mas Adi ngobrol ke saya ngasih masukan bla 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 bla. Nah, kalau untuk ke DGJ kenapa mau Mbak ini diajak turun? Mas, dari S1, dari kuliah, saya itu memang suka untuk kaum marginal. Sampai dengan saya magang pun S1 kan ada magang ya kalau psikologi 3 bulan, saya pun ngambilnya di jiwa. Oh, gitu. Dan waktu itu magang di RSUD Lukmono Hadi, ditaruhnya di ruang jiwa juga. So bukan hal yang baru buat saya.
sebelum ada Sinaure pun saya sering membantu warga Kudus yang mau berobat jiwa itu seperti apa, karena BPJS dan lain sebagainya Iya. kurang paham gitu. Jadi ketika suami dah yuk mangkat. Karena memang sudah ada ketertarikan, Iya. terus suami ada ide, istri Tapi mendukung sebelumnya kita gitu ya. sempat ada experience juga. Jadi tahun 2007 ya, waktu hamil anak pertama, Iya. itu pertama kali kita kasih makan udah gizi jalanan. Berdua kita. Di Tayu, alun-alun Tayu itu. Alun-alun. Berawal itu. Iya. Nah, jadi kalau masalah interaksi dengan gizi kita memang tidak asing. 2007 kita bareng, terus istri juga PKL-nya di Bangsal Makanya Jiwa. di situ. Iya. Kita, Iya. saya tumbuh kembang di keluarga besar saya ada beberapa yang gangguan jiwa. Saya ingat betul, bulikku itu pemarah banget gangguan jiwa, tapi dengan saya nurut. Nah, Oh, gitu. pokoknya dengan ibuku mau bendoy digomongin ya. Tapi dengan saya nurut itu. Nah, itu. Karena apa? Mungkin karena saya tidak menyalahkan beliau ya. Jadi saya jagung kepena. Jadi kita tidak asing dengan ODGJ gitu loh. Itu nular gak sih Mas Adi? Oh, enggak. Enggak ya. Kok maksudnya itu tadi Mas Adi bilang Ada keluarga. ada keluarga Iya. gitu. Nah, ini juga salah satu misi Sinaure. Salah satu misi Sinaure adalah memberikan semacam edukasi ke masyarakat tentang gangguan jiwa sesuai dengan keilmuan. Toh, gangguan jiwa tidak menular, tetapi secara genetik hormon-hormon manusia itu diturunkan. Nah, hormon-hormon yang berkaitan dengan pengelolaan stres itu diturunkan, Pak. Oh iya paham. Bahkan saya itu pernah diajak sebagai narasumber di RSJ Semarang. Iya. Saya berdampingan dengan psikiatri. Beliau menyampaikan satu fakta penelitian pada waktu itu, anak yang dilahirkan oleh salah satu orang tua gangguan jiwa, dia punya potensi gangguan jiwa 30%. Tapi jika kedua orang tuanya gangguan jiwa, potensinya sampai 80%. Iya, ngeri ya. Nah, Tinggi juga berarti. Ya. pada saat kita mengantarkan rezeki pulang, kita perlu memanti-manti ini gitu loh. Sing sehat aja sampai kelantur, karena nek wis kadung sakit angel marine. Nah, itu. Ciptakan bahagiamu apapun fakta hidupmu. Asik, benar sekali mantap. Itu, iya. Iya. Nah, itu tadi kan kayak dari pasangan, terus keluarga, itu juga menjadi faktor hormon tadi ya. Maksudnya, tapi bagaimana kita sendiri mengelola stres itu? Kembali lagi ke situ untuk mengontrol agar tidak ke sana gitu. Iya. Iya. Menyadari diri sendiri itu penting. Akui. Termasuk saya nih, termasuk Gitu ya. saya nuwun sewu, saya punya karakteristik dulu ya, saya overthinking. Saya overthinking. Wah, aku mulai ke papa, HP ini bujuku tak buka kabeh ya, Ra. Bojone santai. Ini bahaya betul. Iya. Bahaya betul. Karena overthinking tuh nuwun sewu bisa membunuhmu betul. Itu yang ciptaan kita sendiri ya. Iya, curiga terus. Gitu Nggak ya. terjadi apa-apa, kita udah ngebayangin yang bukan gitu loh. dari situ. Capek kan? Nanti jadi UDGJ kategorinya adalah F20 ya, schizophrenia paranoid. Paranoid. Nah, itu yang jangan sampai. Iya. Balik lagi nih Mas Adi. Ini tadi nyinggung Papua. Memang pernah perjalanan ke Papua juga. Oh, stay lama. Anak ketiga saya produk Papua. Tapi keriting nggak? Iya, pertanyaan suami saya ke saya. Jadi gini Mas Hendrik. Jadi gini Mas Hendrik. Jadi saya anak kan 3 ya. 2012. Anak pertama sama ketiga itu tak andani nganggo HP. Iya. Karena aku beda. Tahu? Anak pertama saya di Riau, anak ketiga saya di Papua. Saya pakai HP. Pas lahir tak tanya bujuku, rambutnya keriting Mas. Pertama kali yang ditanya Iya, orang bojone mari ora. Berarti saya overthinking juga. Oh, enggak ditanyain. Tidak dalam konsep saya overthinking, enggak sama sekali. Itu just Tapi kidding itu aja. adalah guyonan saya dengan Oh, istri. Rambutnya bercanda. keriting ora gitu ya. Karena kita di Papua. Malah gedenya lurus. Jadi bapaknya Anak ketiga saya itu mungkin duplikator saya banget lah. gitu. Secara perilaku dan tindakan itu Iya. mirip banget dengan Estetik saya. Sampai face-face-nya juga ya. semi kalau face-nya, semi ke maknya, lebih ke maknya. Face ketiga anak saya lebih dominan ke istri. Tapi banyak perilaku dari anak yang mungkin cenderung ke saya. Nah, itu mix and juga match-nya itulah. Iya. Hasilnya jadi itu. 8 tahun Mas saya di Papua. Iya. 8 tahun. Oh iya. 8 tahun di Papua. Bentar, Mas Adi kita balik lagi ya. Oke. Waktu Mas Adi menggeluti ini nih. Oh iya yuk kita ini yuk bantu ODGJ yuk. Itu mengganggu pekerjaan Mbak Eni sama Mas Adi nggak sih? Awalnya tentu tidak karena waktu itu pandemi kok. Oh iya ya. Tapi kan sebentar, dari 2007 udah pernah
turun Iya. untuk mengurus ODGJ ya. Itu kan Dan tidak dibuat konten. Iya, nggak dikontenin kan? Nggak dikontenin. Itu berarti kan emang niat, memang nggak Memang nggak dari cari hati. nggak cari Ya, muka, nggak. nggak cari itu. Kegabutan gitu kan. kita ngobrol sama mereka. Oh iya, iya. Seneng Ada kalau yang menarik berarti. Yes, pernah ada ada yang yang menarik. dilempar ya nasinya malam-malam terus kita deketin lagi besoknya. Itu menarik. Itu Itu saya menarik. hamil loh. Hamil anak pertama Masih itu. hamil. Ya, hamil anak pertama. Saya sampai speechless loh Mas. Dari 2007 tadi. Yes, Iya. 2007. Berarti nggak di-upload sama sekali tuh. Ya Nggak udah, ada. kepikiran. Mas Kan baru dulu belum ada 2000. konten-konten kayak gitu mungkin ya Mbak Nggak ya. kepikiran jadi konten kreator, nggak kepikiran jadi YouTuber, nggak kepikiran sama sekali. Baru. Gitu Tapi loh. seiring berjalannya waktu ada konten, ada media sosial untuk terus gimana? Kenapa Saya kok sebagai bisa penikmat dikontenin? pada waktu itu, sebagai penikmat, 2019 penikmat saya konten. Oh gitu. Ya, Sinaurep lahir itu 2019. 2019. Tanggal Ah, iya. 5 5 Oktober. Oktober karena 4 Oktober beliau ulang tahun. Mulai itu pertama kali upload. Bukan upload pertama itu November. Saya membuat channel YouTube Sinaurep itu 5 Oktober. 2000. Uploadnya November tidak salah. Konten apa itu 2019 pertama? Yes, itu? 2019. Konten itu tadi wali murid saya Oh, yang iya, itu. inspiratif menurut kami. Iya. Jadi saya matur ke beliau gini, nggak usah jauh-jauh, yuk dimulai dari tempat saya Iya. aja. Konten pertama itu. Itu Oke, konten oke, pertama. ketemu. 2019 terus 2020 lockdown. Urutannya kayak gitu. Oh, Jadi iya. kita sudah adaptasi dengan semua kegiatan kita gitu. Dengan tujuan apa nih? Konten yang ODGJ seiring berjalannya waktu tadi Iya. itu. Tujuannya apa sih Gimana? Mas Adi? Kan tadi di awal sudah kita sebutkan. Inspirasinya saya adalah satu malam saya kan nonton video YouTube video YouTube. Ada ODGJ tayang di Rian TV Channel, anak Bandung. Iya. Nah, toh, setelah ODGJ tayang di YouTube-nya Rian TV, dikenali keluarga. Dia hilang sekian tahun. Dijemputlah keluarganya. Nah, momen penjemputan itulah yang menggugah saya. Wah, aku iso nih melakukan Saya bisa ini. nih. Gini. Jadi motivasi awal Sinaurep konten ODGJ adalah biar ODGJ jalan ketemu keluarganya. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah 300 lebih yang bisa pulang ketemu keluarga. Baik kita antarkan maupun dijemput oleh keluarga. Kurun hampir 5 tahun 2020. Iya, 6. 2020 sampai 6 tahun, 6 sampai tahun. 2025 sekarang. Iya. 300-an lebih 300. yang sudah. Itu yang sudah bertemu dengan keluarga. bisa pulang. Ya, bisa pulang ya. Ya, bisa pulang. Berarti yang jenengan tangani itu lebih dari 300. Ya 1000 ya enak. Karena deh 1000 orang ketemu ODGJ 1000. Saya tuh salut banget loh. Aku nih bayangin nih jadi beliau-beliau nih dengan keadaan pandemik. Mungkin saat itu kan ekonomi juga nggak mendukung Iya. banget. Heeh. Ya kan Mas Adi? Tadi Bayangin. Mbak Yeni bingung. Nah, Oh, ya iya. kita nggak ini ya realita ya. Eh. Kita untuk ngasih makan, terus kita jalan-jalan kan juga butuh beli minyak nih. Aha. Iya. Butuh Terus uang lah. ketika kita konsisten kita tolong. Aha. Kalau kita ketemu keluarga kita antar. Nah kita nganter ini juga butuh waktu, Betul. butuh biaya. Nah, itulah Mas. Itu Mas Adi. Untungnya aku di bucu-bucuku. Jadi dompetku rono isin bisa didik nih. Jadi beliau mensupport banget. Los gitu aja. Mensupport banget dengan kegiatan ini apalagi pandemi yo sidik-sidik duwe celengan lah. Nah, karena pada saat Sinaurep awal kita bangun tidak ada orang yang kenal. Tidak ada yang bantu. Iya, Zaman dulu pertama saya nyari tempat memandikannya kangelan. Cetolak Kalau hari ini semua orang menawari. tahu Sinaurep ada di tempat, oh nawari, Mas Andi mandikan di rumahku baik gitu Oh loh. gitu. Nah, kalau hari ini kan dulu lah. Oh, iya, iya, iya. Gitu toh? Saya ingat betul. Saya pertama kali mengantarkan ODGJ pulang itu ke Tangerang. Ke Mau. Daerah Mau Tangerang. Itu nih sampai Google Map kok Kudus. 600. Enggak, dari titik ODGJ saya temukan di Puncel. Puncel. Puncel, Itu ya. 600 kilo lebih. Tahu nggak Puncel? Iya, Paling tahu. ujung sana no. Iya, Iya. jauh sekali. Gini, nek jalan peta Utara. Pulau Jawa, peta Pulau Jawa itu kan ada yang kayak Iya. kepala menunuk itu kan. Nah, itu. Ujungnya itu. Gunung Muria belakangnya sana, iya kan? Kalau dari Bukan. sini. Sebelah utaranya Sebelah Gunung Muria. utara. Arah Mondoliko itu. Gitu. Oh banget di sana. Arah ke Beteng. Nah, pada waktu itu kita mengantar ke sana nggak punya duit. Aku ki nek nggone dompet mau di 400.000. Saat itu. Ya, ini pengantaran pertama ki. Saya minta surat jalan dinas sosial Paris. Karena Dikasih COVID. surat jalan, dikasih bensin aku. 40 Pertama liter. 20 po 15 liter, 20 po. Lali lah aku. Ngisinya tek pom bensin Joyo. Harus di situ. Harus di Iya. Ya. Karena vouchernya. Yes, betul. Ngerti mesti ini aparat. Nah, di situ nah aku mau mengantar itu sebetulnya mengoming-ngem. Karena aku nggak punya uang untuk mengantar. Itu pertama kali ya. Ada viewer Sinaurep yang orang Brunei. Thailand. Asli orang Brunei.
Iya, asli orang Brunei, masih komunikasi dengan saya sampai hari ini. Dia nanya, karena ODGJ kan sayang nih ya, kok Iya. belum diantar, nanya, Mas Andi ada kendala gitu ya, nanya. Ya ada kendala, saya bilang saya tidak punya ongkos mengantar gitu kan. Nah pada waktu itu butuh ongkos berapa? Saya cerita toh, tak hitung-hitung dan ternyata hitunganku meleset, butuh uang 2.500.000-an lah gitu kan. Akhirnya beliau nambahi uang saya 2 juta. 2 juta, aku jadi 400. 2 juta. Iya. Tambahan bensin. Bensin. Atau Iya. gak di mobil aku waktu semono. Ada punya mobil. Terus ngantarnya Rental toh. wis. Rental lah di Sampai situ lah. segitu. Itu toh. Faktanya di jalan mengantar itu entek 4,5 juta lebih. Orangnya kok di bojoku. Itu pengantaran pertama. Jauh sampai malam, sampai pinggir laut. Pinggir Sampai laut. Itu permintaan dari keluarga yang di sana. Oh, welcome banget, Semua. Mbak. Enggak, Karena maksudnya itu itu memang permintaan dari keluarga Ya, di sana kalau minta nggak tolong diminta untuk diantar kita nggak diantar. akan pernah mengantar. Nah itu, iya. Sinaurip tidak mungkin ujuk-ujuk mengantarkan ODGJ pulang sekalipun ada tetangga konfirmasi, Pak Adiku tanggaku. Hanya tetangga. Ya, Yes. Kalau Nggak tetangga kan? enggak ya berarti. Kenapa? Khawatir ada penolakan. Iya, iya. Selain cerita kalau keluarganya meminta Mas Adi tolong diantar ke ya. Itu pertama kali mengantar. Gak dede Kalau hari ya, ini banyak banget yang membantu. Iya. Nah, tadi menyinggung Alhamdulillah ya. operasional toh, menyinggung operasional toh. Iya. Iya. Sinaurip dapat AdSense. Iya. Ya, dan itu membantu banget. Membantu banget. Setelah Sinaurip dikenal, kita banyak dibantu. Baik entitas perseorangan maupun institusi Perusahaan. loh ya, perusahaan. Kaos yang dipakai UDGJ, percetakan kaos, perusahaan konveksi ngasih. Nyangka nggak Mas Adi bakal sebesar ini di Sinaurip? Tanya 14 Mas Agus. Saya kemarin nonton itu terakhir rankingnya ini se-dunia ini. Ratingnya itu ranking 400 sekian gitu loh dari sedunia itu. Mantap. Searching dia. Kita Kita malah nggak pernah lihat. Pripun nggih Mas. Penerimaan masyarakat welcome banget dengan kegiatan kita. Iya. Jadi sampean mungkin juga kaget, saya juga kaget nggih. Viewer Sinaurip itu kalau mereka membantu kita untuk menemukan keluarganya ODGJ, mereka Sampai totalitas. datang ke desanya. Tidak sekedar share link, Iya. tapi mereka meneliti langsung, menelisik langsung Turun ke lapangan. lokasinya. Bener nggak sih orangnya dari desa ini gitu loh? Iya. Sampai gitu. Bener-bener ini Sinaurip ya. Ya, jadi mereka terlibat betul di sana gitu loh. Nah, kalau dari keluarga jenengan sendiri gimana? Keluarga, tanggapan teman, keluarga. orang terdekat, tetangga. Kok Iya. ODGJ sih? Kok buang-buang waktu kah? Buang duit. Buang-buang duit kah gitu? Waktu itu Waktu itu ya, waktu sebesar merintis ini. ya. Mereka welcome sih. Mereka welcome, Bapakku mereka oke. support banget, mereka mendukung dengan semua pilihan ya. Nggak ada masalah. Karena nuwun sewu di keluarga besar saya terutama sing anak-anak do sekolah do kuliah iki anak bapakku gitu loh. Jadi bapak ya welcome ya mendukung aja gitu lah ya kan. Support aja ya. Asalkan untuk kebaikan gitu ya mungkin. Selalu ya. kebaikan. Ibuku super baik karena selalu bilang ndonga sik. Ndonga Oh gitu toh. Sangune ke mantune. Ikhtiar. Ibuku tuh kalau nelpon gak ditanyain anaknya wis mangan ora. Mantune, gak sehat ta? Sik anakmu rambutnya koni, Mbok. Jadi keluarga welcome banget, keluarga Oke. setuju banget, bahkan keluarga jauh gitu mereka kaget. Karena sebagian besar masyarakat dan keluarga dia percaya bahwa aku bisa ngobati wong edan. Oh, taunya ngobati wong edan. Taunya dan itu tak bantah pun mereka nggak percaya. Karena non sewu nek mungkin jenengan melihat video-video Sinaurip, di jalanan itu segala apapun nek tak jak salaman, bari wanut karena. Nah, ini pertanyaan. Itu. Pertanyaan nih, Ru. Kenapa tadi saya tanya masalah basic pendidikan ya kan? Kalau basic pendidikan oke lah, tadi Mbak ini psikolog. Oh, ini ada. Oh. Tapi ini Mas Adi nih tak lihat di konten-kontennya itu setiap nanyain ODGJ mau itu galak mau itu halus pasti nyambung. Ini ada ilmu apa sih Mas Adi? Itu psikologi Apa juga. rahasianya? Gitu kan. Mungkin kalau orang Jawa ada kodam atau mungkin Banyaknya orang kira saya Kodamnya ampuh tuyul sakti loh. ya. Jadi ODGJ jak salah menanut gitu ya. Iya. Gini Mas Hendrik dan Mbak Ruli, saya percaya bahasa yang paling jujur itu adalah gestur bahasa tubuh. Pada saat Anda datang ke orang dengan cinta, dengan kasih, dan mereka menerima, mereka juga akan membalas itu. Oke. Maka ODGJ itu mbok marah koyo opo ke saya, setelah mandi bersih matur nuwun dan maaf loh. Bisa Yes. Selalu. selalu. Yes.
Non sewu, aku tuh pernah motong rambutnya mungkin musafir gembleng lah ya. Musafir wis sedan lah ya. Iya. Wah, aku sampai disebdakno anak putuku bakal do mati kabeh. Yo Ya, nak jen, bakal tadi mati waktu kabeh. kayak, nanti nggak tunggu waktu. Sebagian orang mungkin akan takut dengan hal itu ya. Iya. Tak potong rambutnya gibal. Tak tusi di sekitar makam Syekh Jangkung Kayen. Kayan. Atau tuku mie rebus, ngopi. Bariku ngomong matur nuwun karo aku, Mas. Padahal tadi habis nyabdor. Wah, yes. Nah, Seger dia. Sadar gini, dia. Pikirannya salaman, pelukan itu adalah kontak fisik. Saya percaya itulah media untuk menyampaikan pesan yang saya bawa. Bahwa saya datang ke dia dengan cinta, saya datang ke dia dengan kasih. Pada saat ada kontak ini dia tahu, oh ya ini orang ini tidak menyakiti aku. Maka mereka will tahu. Menarik sekali. dari situ ya. Memang dari cinta, dari kontak fisik. Ya. Akhirnya untuk proses itu belajarnya sampai di psikologi. Gitu. Makanya Dan itu menurut saya untuk Mas Adi sendiri itu otodidak ya? Oh iya enggak. toh. Nggak, dia juga belajar. Oh belajar juga. Tapi maksudnya nggak ada pendidikan formal kan? Ada. Ada juga. Itu Cuma zaman saya tidak dulu. profesi seperti istri gitu loh. Gitu. Saya lebih ke profesi psikolog klinis, jadi jelas gitu. Iya. Kalau beliau pendidikan. kenapa tadi saya tanya gitu? Karena tadi saya baca juga di kolom komentarnya tuh ada Kak, Mas Adi punya kodam gitu makanya. Ini jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh. Kodame iku nganu, lowo. Nek Apa bengi itu? melek terus. Tirakat. Enggak, kita menyamakan frekuensi lah ya dengan mereka. Belasan tahun saya ngajar motivasi, belasan tahun saya memengaruhi orang lain, Dari tahun belasan 2000. tahun saya mendoktrin orang lain. Ini gantian saya mendoktrin di kita. Nah, itu. Saya yakin Mas Adi sama Mbak ini melakukan ini dengan sepenuh hati. Karena Allah menjawabnya. Mas, Memberikan amanah dengan konten ini sebesar ini. Ya. Betul, iya. Kalau bahasa saya, ya sudah ini rezekimu Dari situ. lanjutkan. Wis. tak ceritani sidik ya, Mas. Ojo ta. Banyak. Aku pernah meneteskan air mata numpak motor punya bujuku mari permarip lah ya. Iki nek sekedar konten tok enggak akan seperti ini melakukan. Jadi waktu itu saya sedang menangani UDGJ perempuan nek nggone Winong Pati. Toh, Mbah Malem Sunarsi. Pas saya nangani UDGJ itu saya ditelepon. Saya ditelepon oleh Piwar Sinaurip, Mas Adi UDGJ yang sampean cari ada di Blora. Kaget toh aku. Iya. Mas tolong video call. Tenang, ternyata itu ada UDGJ orang Bandung yang saya mandikan di rumah mertua saya nek nggone Pangkalan. Pangkalan Pati di rumah. Jadi aku ketemu UDGJ ning Pangkalan, tak gowo mulai. Wah, Bawa pulang. tak dusi, tak potong rambut ning kono. Ternyata dia orang Bandung. Iya. Setelah tayang videonya dikenali keluarga. Hilang 15 atau 16 tahun. Tak cari kan nggak ketemu itu. Aku muter tekan di pinggir segoro saya tak parani karena dia pernah sampai pinggir laut, sampai daerah Keburomo Tayu, pinggir segoro tak parani, nggak ada dia. Saya posting lah di media sosial, ada info dia di Blora. Toh, sing melihat itu takut, Mas Adi tolong secepatnya, kami takut gitu lah. Nggak sempet Masa bawa tak golek mobil. mobil sik yo. Karena kita Jangan. belum pulang masih di Toh, Iya. gak mungkin aku golek mobil. Bojoku tak tumpake motor bar marit. Iku aku terocoh di jalan. Aku terocoh ning kita dalan. motoran sampai Blora. Aku nek sekedar golek konten tok gak ngene cah. Gitu. Saking senengnya saya, Iya. ODGJ yang hilang belasan tahun dikenali dan dikendaki pulang. Motoran Mas, tak goncengke bojoku tekan Blora. Sampai lokasi itu jam 8 lebih 5 menit malam. Iya. Sampai lokasi ODGJ tak bersihkan, ganti baju, pulang. Jam 9 lebih saya pulang, gentenan. Kerjaan lu. Sing pertama aku goncekke bojoku. Pas saya pulang sing goncekke bojoku. Jadi bojoku sing nyetir motor, Iya. ODGJ nek tengah aku ning mburi. Wih, Pertimbangannya adalah nek ODGJ ini ucul, Jenengan aku sing nyekeli Iya, gitu. berontak Bojoku betul, nyetir Mas. motor aman enggak masalah Iya. gitu. Dan itu mulai dari kota Blora sampai Sampai Rembang Rembang. Pantura. Nah, itu. Di Rembang situlah kita turun, bojoku tak kon ngebis. Tak kon ngebis, aku gentenan goncekke ODGJ ini. Tekan omahku tuh 1:30 malam. Tanpa ada yang megangin tadi. Tanpa dimegangin. Sudah itu sudah damai. Ya sudah. Jadi kita sudah evaluasi dalam perjalanan. Di jalan kan kita ngobrol tuh. Iya. ODGJ-nya oke, nyaman bareng, tidak masalah. Nah itu. Aku sekedar golek konten, Nggak sampai. gak sampai. Aku terus Iya, kok. Bengi-bengi masalah ini Pak motor adu-adu. Yang satu nggak helman, jadi saya di depan. Gitu. Seru. itu kira-kira dari pertama tayang sampai ada keluarga yang konfirmasi berapa lama yang itu?
Yang itu kayaknya 3 minggu saya enggak tahu. jalan sampai situ gitu. Tapi dia habis tak mandikan, ketemu lagi di Blora itu 3 minggu. 3 minggu dari Pati Nah, ke ada Blora. Ketemu lagi ya, ketemu lagi ya. ketemu Itu lagi. sempat ngikutin aku Mas Adi, apa Bandung itu yang lulusan ITB itu? Oh, bukan. Bukan. Beda, itu zaman dulu say. Dulu ya, itu kan 2000. viral banget itu Iya. lulusan ITB. Ya. Itu baru Itu kemarin. Nuh Nugraha. Nugraha. Nuh Nugraha itu ceritanya gini Mas. Saya Irul, Subanti ya waktu itu ya, Subanti juga. Saya tuh ngevlog ketemu dia di Jalan Lingkar Demak. Jalan Lingkar Demak. Oke. Lingkar Demak. Waktu itu istri nggak ikut. Kita bersihkan toh. Seperti itulah standar kita lah ya, salaman, salam dan sebagainya SOP. toh. Semuanya gitu lah. SOP. Assalamualaikum, jak salaman dan seterusnya lah ya. SD, Potong rambut dan SOP. sebagainya kita ngobrol. Tak mandikan yang ini pom bensin kembar Jalan Lingkar Demak itu loh. Iya, iya. Iya, Iya, iya. ada depan itu kan. Yes, betul. Yang waktu itu posisiku dari Semarang aku. Nah, tapi di situ kemudian teridentifikasi bahwa dia ngaku namanya Nuh Nugraha ITB. Saya yakinnya setelah dia tak habis mandi tak suruh nulis. Nah, saya percaya bahwa menulis itu informasi yang lebih valid dari sekedar dia bicara. Gitu. Di situ saya kemudian buat story WA. Nah, salah satu kontak WA saya itu ada alumni ITB. Mas Adi, mbok saya minta videonya itu. Iya. Tak share-nya di IK ITB. Iya. Langsunglah di-share. Betul bahwa dia alumni ITB angkatan sekian lupa lah aku. Terus kemudian malam teman satu angkatannya telepon. Siap memfasilitasi kepulangannya. Gitu. Tuh. Oh iya Mas Adi, ini kemarin sempat viral. Yang di TikTok, di Instagram, pokoknya medsos itu munculnya itulah. Apa tuh? Joko Kendil. Joko Kendil udah naik mobil polisi kok. Oh, Udah naik macan putih lagi. Gimana Iya, itu ceritanya? Itu rame banget karena ramenya tuh awalnya bukan dari Sinarip sih aslinya. Jadi memang Dipotong. saya itu waktu itu sama Irul tok saya. Saya dari Tayu, dari rumah ibu saya. Saya makan dulu nek Gune Puri. Ketemulah musafir yang Joko Kendil itu. Dia jalan ke arah Gembong, Mas. arah Gembong sini. Saya yakin dia mau ke Muria, tapi lewati jalur Gembong. Saya awalnya mau makan langsung pulang lewat Pantura. Iya. Pas habis makan saya bilang, "Yuk, jajal tututi musafir tadi." feeling. Ternyata dia lagi minta-minta nek nggone ruko-ruko depan Samsat itu, Mas. Samsat Samsat tadi. Pati. Arah Gembong. Ya Joyo Tak Kusuma Mas. ini karena dia lagi minta-minta tak enteni tak tahan, tak ajak ngobrol bla 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 yang dia bilang katanya naik macan putih. Macane ditaleni lagi ning ngono istirahat. Itu. Gitu. Sedari awal saya meyakini dia gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. Tapi kemudian nih saya lihat runutan saya gatuk KG cocok loginya itu adalah ada satu video TikTok itu viewer Sinarip yang tahu tentang Joko Kendil naik macan putih kan rame memang itu ya kan, tapi belum rame seperti itu ya. Dia itu jalan, kemudian Di persimpangan. ada truk lewat, nutupi dia, truk hilang, dia hilang. Pas truknya gitu enggak ada. Lah itu Mungkin logika saya karena itu jalan itu kayaknya persimpangan itu pertigaan, dia belok. Belok. Bikin rame tuh. Yes. Ada caption. backsoundnya juga mendukung gitu ya. Dia itu tipe jalannya dia enggak pakai sendal. Dia jijit dan condong ke depan otomatis kayak lari toh. Nah itu. Tapi Kakinya itu kecil yang- terus tangannya pendek-pendek jadi kayak lari. Kayak lari betul. Tapi itu positif Joko Kendil asli ya. Yes. Karena setelah viral di TikTok kan banyak banget Joko Kendil itu. Oh ya, Iya, banyak yang apa namanya? Konten apa namanya itu? Iya. Seng anut Parodi. Oh, iya. Banyak yang memparodikan. Nah, Jadi bingung. setelah itu tayang, keluarganya kontak saya loh. Bahwa dia itu gangguan jiwa. Yes, Mas Adi nek ketemu tolong kandani kon mulih gitu. Tapi katanya 2025 dia pulang. Yes. Ya, katanya nanti bulan Suro mau Janji ketemu toh. kita. Waktu itu saya pulang dari Jakarta. Perjalanan toh. Delalah ketemu Joko Kendil nek nggone Demak, Demak, Pantura. Pantura. Bilang sama saya pengen pulang tanggal pokoknya 2025. Iya. Gitu. Kita tunggu aja tanggal Sebetulnya mainnya. waktu itu mau tak paksa untuk pulang. Karena bapaknya lagi sakit dan saya diminta keluarganya nek ketemu tolong kandani ya Mas Adi suruh pulang. Nek tak paksa pasti rame karena sebagian orang percaya Joko Kendil itu orang suci gitu loh. Nah, itu Mas yang menarik. Heeh. Kalau orang-orang seperti itu kan tadi ada yang mensyakarkan. iya, ada juga yang dari jenengan sendiri bilang gangguan itu jiwa. ODGJ. Ha-ha. Itu sebenarnya gimana
dinamika atau problem yang ada di masyarakat ini tentang tentang itu. pemahaman sih ya. Iya. Ini tentang Oh. pemahaman. Non sewu, kami percaya bahwa pada saat manusia berperilaku, bertindak tanduk seperti manusia pada umumnya, layak dicurigai dia gangguan jiwa. Umumnya orang enak turun yang gune kasur, Iya. tapi pada saat dia tidur yang gune jalanan, layak dicurigai dia gangguan jiwa. Walaupun mungkin tidak berat-berat banget. Gitu toh? Iya. Pada saat orang sudah berbicara sesuatu yang orang lain tidak melihat, dia merasa naik macan putih. Padahal jelas-jelas dia pelaku. Iya. Fix buat saya itu halusinasi. Iya. Toh? Iya. Itu gangguan jiwa. Tapi di luar sana ada orang percaya secara supranatural dan spiritual. Monggo. Saya menyerahkan pendapat kok, tidak masalah. Oh gitu ya. Pemahaman masing-masing kembali ke betul. situasi. Sesuai pemahaman. dengan keyakinannya saja. Karena setelah kami Joko Kendil banyak yang percaya babian naik macan putih. Orang-orang yang dikenal sebagai spiritualis, orang-orang yang dikenal sebagai non lah orang pinter, Percaya. oh percaya dan muncul di konten-konten mereka, muncul di televisi. Iya. Joko Kendil betul itu punya macan putih. Oh, itu dia yang pendapatku, dihujat, dia yang Iya. dihujat. gitu. Nah, Sudut pandang yang Yeah. Nah, berbeda. itu tadi. Ada nggak sih yang menghujat, yang nggak suka? Iya, Bang. Gimana? Padahal ini ya kegiatan bagus. Positif Oke, harusnya. Konsewu. Iya. Sinauri beda dengan konten yang lain. Setiap konten kreator tentu ada hatersnya. Ada. Tapi Sinauri itu suwidik banget. Ya, Suwidik banget, geng. Mungkin sekitar 1%-an ndak eneng mungkin ya. Ya, Dan kebanyakan yang mungkin tidak suka adalah orang-orang yang mungkin non sewu lah tak sampaikan juga. Mungkin yang mereka konten kreator yang gagal juga. Betul. Ngomong itu Biasanya dimanfaatno gitu ya kan. Nah, Iri mungkin ya. Iya. Lebih ke situ. Ya, Iya. namanya orang nggak suka kan kadang nggak perlu bersyarat ya. ya, tidak suka ya tidak suka. Nggak gitu. suka. Sekarang aja. gini Ruli, Iya. dilihat aja ini kontennya itu nolong ODGJ. Nggak mungkin kan beliau setting-settingan. Ya kan Mas Adi Mbak Eni? Oh ya, Mereka yang menjadi sutradara malah. ODGJ yang menjadi sutradara. ada yang bilang itu konten settingan. Era tak balas ini, Mas ayo melu bareng karo aku ngutusi ODGJ di jalanan. Ya pasti hilang orangnya. Nah, gitu. Tapi kalau ada yang komen gini misalnya non sewu. Orang gila kok non sewu ya, orang gila atau ODGJ kok dikontenin, gunggulek duit gitu ya kan. Nah, gitu. Biasanya yang seperti itu adalah konten kreator gagal. Kalau nggak dikontenin yang 40 tahun hilang, kayak mana mau ketemu? Betul nggak ini? Yes. Ini kekuatan media sosial. Iya. Andai dia punya keluarga yang hilang sekian tahun tidak ketemu, mungkin dia akan ngomong gitu. Kita pernah menemukan ODGJ yang hilang 40 tahun, tak antar pulang ke Kebumen. Posisi ketemunya tenggone Batang. Ada yang hilang 35 tahun orang Ponorogo, ketemunya tenggone Demak. Dia sudah tinggal bermasyarakat di sana. Padahal dia ODGJ. Nah, itu 21 sampai tahun tanah ada. warga itu diakui tanah EDE. Gitu ya. 35 tahun Rumah itu. itu tinggal di rumah itu. Noel Simanjuntak yang 21 tahun. Nah, itu. Yang di Kayen 21 tahun. Yes. Mbah-mbah Mbah-mbah yang nanam dia tanam jagung. jagung Iya, Di iya. pinggir jalan. Ngikutin itu aku. Nah, asam kemis Kayen itu Iya. Iya. 21 tahun sampai udah punya cucu. punya cicit. Nah, cicit ya cucunya udah menikah. Tak antar pulang ke Banjarnegara ke Purbalingga. Nah, Ada itu. berapa Mas Adi dari sekian perjalanan menangani ODGJ? Ada berapa ODGJ sampai saat ini? Tadi saya katakan yang ditangani mungkin 1000 lebih. Yang sudah pulang ketemu keluarga Oh, udah pulang. 300 lebih, Mas. Paling jauh? Saya mengantar ke Lebak, Banten. Banten. Iya. Ujung Pulau Jawa juga kan Yes. itu kalau Banten. Jadi saya itu sampai penginapan jam setengah 12 malam ya. Waktu itu. Sama Mbak Eni juga? Oh Sama iya. Oh iya. Yes. Kalau memulangkan nunggu jadwal saya. Oh. Gitu ya. Ditampung dulu di rumah. Iya, pernah 5 hari. Orang Indramayu itu 5 hari. 5 hari. Nah itu kalau kita tinggal kan kita keseharian tetap beraktivitas ya. Iya. Mungkin saya ada klien lain di tempat saya. Ya anak-anak atau orang rumah, Yang mbak-mbak rumah kita itu udah santai banget dengan ODGJ. Ibu nanti ini gimana? Oh gini aja. Makannya di jam segini-segini. Oke, snacknya di ini. Iya bu. Gitu ya. Yes. Iya. Itu kan kalau yang memang mau pulang ya dengan bawa Ke rumah. Ke rumah Atau mau gitu. dijemput keluarganya. Heeh. Tak bawa ke rumah. Tapi kalau seandainya yang enggak gitu, Nah, ini yang kita belum ada solusi. Mudah-mudahan lewat podcast ini nanti pemerintah atau pemangku kekuasaan dimanapun bisa memberikan solusi yang solutif ya. Terutama semoga ya ODGJ yang sakit, hamil tanpa kita harus nyari KTP-nya dulu Bisa masuk rumah bisa sakit, Pak. terfasilitasi untuk ke rumah sakit dulu. Itu harapan kami Semoga, dari dulu semoga. gitu loh. Karena ini belum ada solusi. Sedikit cerita, Sinaurip itu pernah dapat penghargaan dari presiden.
Satya Lencana Kebaktian Sosial, waktu itu istri yang sebagai perwakilan. Saya ngobrol dengan banyak dirijen sebetulnya di dinas sosial itu. Saya sampaikan ke mereka, sebetulnya Sinarung tidak punya keluhan mulu-mulu. Kami tuh hanya pengen ODGJ yang perempuan dan sakit itu bisa masuk rumah sakit tanpa ditanya KTP-mu di gitu. Itu orang Indonesia kok wajah kok. Iya ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada solusi. Iya. Mudah-mudahan ya. di apa ya, diolah lagi untuk ada Itu solusi. ketika sudah dibawa pulang Mbak ini, penanganannya itu kayak apa sih? Masing-masing mungkin dengan karakter yang berbeda, Yes. perlakuannya mungkin. Inilah keuntungan Sinaurip kenal dengan psikiater yang ada di Kudus. Dosen Bunda saya Marisri. langsung calling Ah. video dengan seperti Ada ini. privilege yang kita punya stok obat lah. Ada Ditambah kita kan ngerawat satu ODGJ yang namanya Subanti. Subay, Nah, itu anak Subeda Temanggung. Subanti. Dia kan gangguan jiwa yang kita rawat dan sehat banget dari ini. Patah hati juga. Ikut. Oh, udah enggak, beda. enggak. Kasusnya beda. Kasusnya Makanya lebih enak Kasusnya ngurus beda. dia. Dan kadang obatnya dia yang kita kasih. Cocok Jadi untuk yang ODGJ pas kita bawa ke rumah ya kita minumkan obat. Ben apa? Ben ora ilang. Biar masih stabil. Toh gitu Ben aja bisa ada tidur, yang ben bisa tidur. manjat Bisa tidur. manjat pagar kok. Ben bisa tidur. Lebih tenang. Yes, karena pernah terjadi. Jadi ODGJ itu orang Jawa Timur Iya. ketemu nek gune Rembang, kita mandikan udah lama sebetulnya, sampai ada temen yang nungguin karena saya pulang dari Semarang ngenteni ngawasi dia toh itu. Nah, sampai rumah malam hilang. Iya. Nuwun sewu, tangannya cacat begini. Tangannya itu begini loh. Gembok pagar ini bisa dibuka. Saya tuh capek banget tidur ya, lupa nggak ngasih obat dia taruh turun ya. Dia hilang. 1:30 malam pagar ada suara pagar dibuka, bangun kita cari tidak ada. Aku tidur di depan untungnya. Kita cari tidak ada, saya keluar, delalai kersane Gusti Allah ya. Dia balik meneh. Tak Kembali ulang. lagi. Kembali lagi. Jadi dia sudah keluar gang itu. Sampai tahu gang Nanas ya. Dari gang saya itu belok kiri dia jalan. Dan nggak lihat, saya udah mau keluar nyari gitu kan. Tak panggilnya balik. Waktu itu pas dia hilang, aku nelpon keluarga nih. Keluarganya sedang perjalanan sudah sampai Pati. Udah mau dijemput Iya, malah. setelah malam itu kejadian. Ada. Deg-degan dong. Nek ra ketemu piye? Sakit. Nah itu loh. Nah, Mas, yang menarik juga nih tadi. Jadi kan tadi cerita, ada yang pertama kali ketemu dibersihkan di Pati, terus 3 minggu sampai ke Blora. Itu kan juga lama ya, Iya. jalan. Berarti kan beliaunya ini. Nah, itu memang rata-rata kondisi mereka itu sehari-hari atau biasanya kayak punya daerah teritorial wilayah sendiri gitu atau terserah mereka atau gimana biasanya? Random. Oke. Yang- Ada itu. Lawan saya Bu, mereka tuh punya kebiasaan masing-masing. Tapi kemudian kita itu bisa menyimpulkan selama dia tidak terusir dan mendapatkan makanan pada saat dia ada di situ, dia cenderung ada di situ. Oh iya iya. Tapi kalau dia nuwun sewu dia rotok nakal, makan warga mungkin mengusir ya, dia akan pergi. Tapi ada juga yang jalan random. Tergantung tipe gangguannya, kan diagnosanya Imajinasinya dia tadi. Berimajinasi nggak sih kayak itu? Iya. Halusinasi. Halusinasi. Imajinasi itu untuk yang masih sehat. Oh iya iya. Oh gitu. Halusinasi. Berarti bentar. Kalau halusinasi itu kita kembali ke sudut pandang lain ya. Itu pasti ada ini enggak? Jin-jin atau setan-setan yang masuk gitu enggak? Mungkin spiritualis akan mengatakan begitu. Iya. Spiritualis atau mungkin para ahli agama mungkin akan mengatakan seperti itu. Iya iya. Nek kita, ya enggak, itu halusinasi. Halusinasi ya. Oke. Kalau di kita runutannya gini. Gangguan jiwa pasti sebelum gangguan ada masalah yang tidak terselesaikan, bukan hanya 1 kali atau 2 kali. Itu berulang dalam kurun waktu yang lama. Dan apakah nanti bisa ketemu masalahnya? Apa bisa? Gitu. Itu kalau kami secara keilmuan kami mempelajari itu, dan faktanya demikian. Ketika kesadaran sudah bagus, sudah minum obat, bisa diajak ngobrol, dia akan menceritakan tuh kenapa, meskipun terpatah-patah karena kan kondisinya sudah Iya. tidak baik. Tapi itu tadi cocok Ada, logi, mengumpulkan iya. puzzle-puzzle Betul, dengan puzzle-nya. kepingan itu tadi Betul. ya. Itu ilmu medis ya. Iya,
ilmu medis ya? Yes. Iya. Selama ini tanpa menggunakan spiritual pun? Enggak sama Tidak, sekali. saya tuh sholat 5 waktu, toh itu Bukan, kalau Mbak Eni. Maksudnya bolong. mungkin kayak gini nih. Gimana, Mas? Ruqyah. Oh, Ruqyah. Nggak ada. Nggak ada. Saya tidak akan masuk di ranah itu. Silakan bagi yang percaya. Tapi gini, saya percaya gini. Pada saat manusia itu sudah punya kesadaran yang baik, tetap dia butuh siraman rohani sesuai dengan agama yang dia yakini. Kalau Tetap sudah logikanya tertata ya, sudah mesti matang. iso nalar. Iso nalar, iso berpikir, tahu hukum kausalitas dan sebagainya. Iya. Ya. Toh dia butuh nasihat-nasihat itu. Tapi nuwun sewu, pada saat mereka mbok omongnya kangelan, mbok nasihati, mbok kandani, ndak bisa. Belum bisa masuk. Ndak bisa. Dia butuh obat. Bisa. Udah nggak Iya, tidur iya, 3 hari, kau rukiah, tabok kau. Non sewu sederhana sih. Saya tidak mau berpolemik atau berkontroversi di sana, nggih. Misal yang sampean ruhiyah itu hafiz Quran. Sampean ngaji ke, nek dia melu ngaji. Wah, aku ya pernah ketemu di gizi yang pintar ngaji. Sudah Gitu. hafid berapa yang Rembang? Tapi mungkin kadang surat Allah bilang gini ya, yang Rembang itu 22 juz sudah. Nah, itu. Aku Jine- pernah kali nih. jine- Oh ya, nah ini. jine Misal wong sewu di rupiah enggak hasil, enggak berhasil Iya, lah. Ngelesnya mereka adalah aku kalah ampuh karo jine. Gitu Nah, ngasih. nek ada pemahaman seperti itu, dia tak semangga, tidak masalah buat saya. Iya. Tapi kalau dia nganut kita, Nek minta tolong, Mas Adi harus bagaimana? Ayo ke rumah sakit jiwa. Karena fakta, pada saat mereka minum obat dan bisa tidur dengan baik, kesadarannya akan membaik. Pernah ada ODGJ muda, ganteng, namanya Angga, orang Bogor. Nggak mau ngomong belas, kita bersihkan, kita mandikan. Ada nih guyangan padi. Di apotek. Ndelalai kesan Gusti Allah. Pegawai apotek kan care dengan dia ya. Ada salah satu pegawai apotek yang punya adik berobat rutin jiwa. Ya. Si Angga dikasihlah obat adiknya. Setelah dikasih obat, kesadarannya membaik, bisa bercerita. Oh, asalnya Bogor. Oke. Akhirnya kita antarkan pulang ke Bogor karena ketemu keluarganya. Berangkat dari obat. Iya, lebih gampang Ketenangan penanganannya tadi. ya. Nah, jelas, Iya, terstruktur. Nah, bahas obat. Ah, Obat itu sebetulnya boleh nggak sih kita asal beli gitu? Atau mungkin harus sesuai resep dokter dulu? Oh, tidak bisa, tidak ada yang jual secara bebas. Kalaupun Di dijual apotek-apotek nggak ada? enggak. Kalaupun ada online yang jual, ya jelas pasti ditangkap polisi. Itu elegan. Ya kan? Karena ada kandungan narkotikanya, ada Ya. psikotropikanya di situ. Yes. Karena sebenarnya narkoba itu kan boleh asalkan sesuai dengan resep Tepat dokter. guna ya. Iya, tepat guna itu tadi. Betul. Dan adiktif. Jadi harus resep dokter, tidak bisa sembarangan. Dan tempat yang paling gampang mendapatkan obat jiwa itu puskesmas sebetulnya. dengan dosis diagnosa itu yang penting. Pasiennya Nggak dibawa. boleh asal. Nggak bisa. Nah, itu tadi. Nggak Nggak Betul. boleh. Berarti langkahnya Mas Adi sama Mbak Eni ketika ini bawa ODGJ nih langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Yang rumahan lo ya, Oh iya, rumahan. yang rumahan ya. ODGJ jalan kan target kita pulang. Iya. Oh, Kalau iya. sudah pulang ketemu keluarga, disitulah kita ingatkan keluarga untuk mengobatkan ke rumah sakit jiwa. Oke, iya. Gitu. Jadi runutannya kenapa pulang? 1 kumpul keluarga, 2 ada KTP. Nah, karena kita belum bisa bawa langsung tanpa KTP, otomatis ya pulang dulu lah. Iya, betul. Yang pertama, toh juga dicari sama keluarganya gitu kan. Jadi lebih mudah pengobatan. Nah, kenapa obat itu tadi? 1 diagnosa schizofrenia aja. Schizofren itu ada yang paranoid, ada bla 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 bla. Itu ada banyak dan itu jenis obatnya beda. Beda-beda sesuai kebutuhan. Nggak boleh self Levelnya. diagnose juga Oh, ya. Jangan tiba-tiba jangan. merasa aku butuh, nggak bisa, enggak, nggak bisa ya enggak, berarti. enggak. Jangan Ini udah mulai cepet-cepet. stres nih gitu. Piknik aja kalau itu. Kalau Ruli udah mulai aneh-aneh, tinggal saya keramasin aja dia. Oh iya. Tapi pada Beda. kasus-kasus tertentu ya Mas Hendrik, Mbak Ruli, kalau ODGJ itu sakit, tanpa menunggu punya KTP dan sebagainya, nggak tahu keluarganya, pasti kita bawa rumah sakit. Dan saya pasti koordinasi dengan dinas sosial. Mentok ya ngerokok Ah. kocak. Kita pernah ODGJ itu sudah keluar belatung kakinya, jadi sindat cilik-cilik itu ya. Iya. Iya, Kalau berapa? beras kecil lagi lah ya. Karena dia Sakit. pakai plastik. Jadi kakinya dibungkus plastik dan itu iritasi ada luka, toh. Pas luka. musim hujan, kita bawa ke RSUD Kudus dan alhamdulillah RSUD Kudus itu
menerima UDGJ jalanan punya Mr. X. fasilitas. Alhamdulillah. Ya, sekian persen untuk jalanan. Nah setelah video Pro tayang bononya. ternyata dikenali keluarganya orang Juwangi Boyolali tak terke mulai. Boyolali. Terus kita juga pernah UDGJ sakit banget Mbak di Tayu. Terus kita bawa ke RSUD Iya. Pati. Tadi Saya kontak dinas sosial. Mereka bertanggung jawab. Tapi Nah, tidak ini ya. cuman saya nggak mungkin terus-terusan karena mereka nggak juga terbatas mungkin. anggaran. Betul. Jadi kalau UDGJ sakit parah banget, Parah pasti banget. kita bawa ke rumah sakit. Kecelakaan, Mbok patah. piye carane kok lah ya, mbok piye Iya. carane kok. iya. Terus Ini di Kudus aku jarang lihat ada ODGJ, mungkin udah dikeramasin Mbak ini. iya. Dibersihin. Nek Kudus Kudus itu tugas loh. Satpol PP-nya bagus banget. Oh, Sering ada razia. Iya, iya, iya. Nah, kok ditaruh di Pak Heru atau bagaimana monggo terserah tapi atau relatif di jalanan bersih daripada kota-kota. Iya. Kalaupun ada 1-2 biasanya warga dekat. Warga sekitar atau yang mungkin hanya sekedar lewat. Gitu. Mas, Mbak, kalau dari cerita jenengan tadi kan Kudus, Jepara, Pati, Blora, ada nggak kayak request dari netizen yang viewersnya jenengan itu yang minta kemana gitu? Oh banyak. Gimana? Semangat. Terus Banyak. gimana itu? No sewu, chat saya itu tidak pernah saya hapus, Mbak. Heeh. Jadi saya itu pernah ngantar ke UDGJ ke Cirebon. Oh, siang sudah ketemu keluarga nih. Sore saya motong UDGJ rambut gimbal di sekitar rel Cirebon. Iya. Tapi saya sudah janjini viewer saya ngerumati UDGJ di Tegal. Akhirnya malam saya nginep di Tegal. Oh, pagi habis sarapan kita kita urus UDGJ itu. Kita identifikasi, ternyata dikenali orang Serang Banten. Saya buat story WA itu dikenali, aduh. Akhirnya apa? Aku udah jadi pulang ke Kudus itu. Lanjut. Lanjut balik ngulon lagi. Iya. Itu pernah saya lakukan. Tegal kembali lagi ke Banten. Harusnya saya pulang. Jadi saya menerima chat. Kalau misal saya keluar kota jauh nih ya, ke daerah Jawa Timur misal. Pas saya tinggal di sekitar Kediri, saya buka chat nih. Info di sekitar Nganjuk mana. Oh, Kita gitu. tangani. Iya, iya. Jadi banyak. Jadi sekalian. Ya, itu yang jauh-jauh. Kalau yang dekat misal kita pernah ngurus UDGJ, motong rambut gimbal jorok banget tenggone pasar Solo Tigo. Karena kita anggap Solo Tigo Kudus terjangkau lah, dekat Iya. lah. Akhirnya sekarang berdua panjenengan fokus di sini. Oh, enggak juga. Anda juga. Istri punya sekolahan, punya mengelola yayasan. Tapi kan kadang ditinggal berhari-hari gitu Mas Adi. Oh iya. Amanah. Dia percaya dengan yang ditugaskan untuk Iya. Jangan terlalu banyak overthinking kan gitu kan konsepnya ya. percaya kepada orang lain itu juga salah satu cara. Anak-anak have fun. Evan. Amat, karena mereka terlibat. Yang mendukung. Eh. Sekali. Mbak ini, Mas Adi, dari sekian banyaknya kasus, banyak banget ya. Mana sih ini yang dramatis banget kayak drama Korea gitu loh, yang menyentuh hati gitu loh. Kita punya kesepakatan kalau ini. Setiap UDGJ yang pulang itu meninggalkan kisah tersendiri buat saya dan istri lain. Terutama Mbak Rominarti. Mbak Rominarti itu UDGJ yang rambutnya gimbal banget. Dan itu awal sinaure banget. Saya ingat itu video ketiga UDGJ itu Mbak Rominarti. Saya menemukannya tenggone Jalan Lingkar Tendas Tayu. Itu awal sinaure, gimana sinaure belum dikenal orang lah. Jadi susah menemukan keluarganya itu waktu itu. Ternyata orang Ponorogo. Setelah lewat berbagai macam cara saya lakukan, dia sempat menyebutkan nama daerah yang saya googling ada di Banyuwangi. Saya share lah link video ke Banyuwangi, tidak ada yang mengenali. Iya. Dia dia bilang jatuh daerah Banyuwangi, tapi logatnya bukan orang Banyuwangi gitu loh ya. Nah ternyata dia orang Ponorogo. Gara-gara jam 4 sore itu saya nge-vlog bareng istri bareng dia tuh. Tak takoi, Mbak, iki jam piro gitu ya. Kata dia jam 5, padahal jam 4. Jam 4 kok jam 5. Anak bilang gitu loh. Lah mbok unyerke gitu. Nah, akhirnya saya googling, unyerke itu apa artinya dan masyarakat mana yang biasa menggunakan. Nah, ternyata itu masyarakat Mataraman, Jawa Timur. Jadi Madiun, Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya. Akhirnya tak push lah video itu ke sana. Akhirnya ketemu keluarga. Nah, pada saat pulang itu apa ya? Dramatis piye ya? Saya tuh melibatkan dokter tim Puskesmas Tayu 1. Karena di Tayu 1 itu hasilnya. Cuman saya diprotes, saya bilang Tayu 2, ternyata itu Tayu 1. Ternyata Tayu 1. Nah, di sana warga duwedi asline. Wah, kuda-kudakan iku aku.
kayak film India. Iya. Kanan kiri kan sawah. Gak sarukan. Dia lihat saya dan istri wedi karena pernah tak paksa tak mandikan. Tak potong rambut gimbal. Potong rambut gimbal, tak potong tak dusi ya, paksa. Jadi jinjoan di roh aku. Nggih. Tak kejar sampai ketemu. Sudah ketemu. Warganya wedi asline ya kalau Karena di baru Giji. awal-awal. Ya. Kalau sekarang mah udah pada berani. Mereka udah welcome lah nih sekarang. Dulu wedi asline. Terus Mas tolong cekel gitu. Orang wani banyak kalau gitu ya. Akhirnya piye caranya ketemu. Ya, akhirnya sudah ketemu. bisa. Kebetulan tim dokter yang bergerak diberikan injeksi penenang karena itu saya minta untuk diberikan injeksi penenang ben perjalanan ke Ponorogo tenang. Iya. Gitu toh. Sudah masuk mobil. Dia mulai Kotayu tekan Cepu. Cepu ya. Nyekeli tanganku terus. Nyekeli Kenapa? tanganku terus. Saya enggak tahu. Dia mungkin nyaman lah ya. Oh, mungkin iya. nyaman nyekeli. Lepasnya di pom bensin aku nahan pipis saya itu. Saya pipis kemudian selesai. Tapi dia ngomong. Oh ya, saya ngomong tuh nih saya mau pipis tuh. Oh iya. Terus sampai Ponorogo yang menyedihkan adalah ibunya udah meninggal. Yang dicari pertama masuk rumah itu ibu. Yang membuat saya terocoh di depan keluarga besar dan orang banyak waktu itu adalah pertama kali yang dia tanya itu adalah ibunya dan ibunya sudah meninggal. Ketika dia hilang itu tadi. Iya, meninggalnya setelah dia hilang itu. Perjalanan ini. Sampai rumah alhamdulillah dia hilang belasan tahun, 12 tahun tidak salah. Pulang sampai hari ini keluarganya masih berhubungan dengan Mbak Eni. Si Berkabar dan kakaknya yang di Kanada masih kabar berkabar. baiknya adalah dia bersih banget, dia sholat, dia Ya, ya itu luar biasa lah. Dan itu obat, dia berobat secara medis. Nah, Mbak Eni, Mas Adi, ketika kita mengembalikan mereka ke keluarganya, tanggapan keluarganya seperti apa sih? Apakah mereka senang atau mungkin ada keluarga yang justru malah nggak menginginkan gitu? Otomatis mereka senang karena mereka mengendaki tuh. yang lainnya. Yang mencari. Ada yang Kalau yang karena mencari, kita ya. antar Oh. pulang itu pasti dikehendaki pulang. Oh iya iya iya. Nah itu. Kalau yang tidak dikehendaki ya Nah, itu. ada. Banyak. Cukup kita tahu. Banyak. Kita nggak pernah share ke media. Itu Tapi- banyak. Tapi ada ya. Oh, Bukan cuma ada banyak. Banyak. Gerobokan itu Rat- Mas Andi jangan diantar. Dia pernah bakar rumahnya. Saya tidak menyebutkan nama. Iya iya iya. Di Brebes ada. Mas Andi jangan diantar. Kalau di diantar rumah. pulang saya yang minggat. Ada gitu. Ada itu Kuningan. Tahu nggak ada orang tua? Banyak banget. Iya iya iya. Ya apalagi misalnya non sewu, dia udah gizi yang pernah punya sejarah bunuh orang. Semua Keluarganya tidak ketakut. wedi. Iya. Yang Brebes itu di rumah ada beberapa yang gangguan jiwa. Tuban. Nah itulah yang sampai hari ini kita tidak ada solusi. Iya, kesimpulannya kan memang ketika yang menginginkan pulang berarti memang itu dia Diantar hilang. atau Dia dijemput diterima. tadi. Nah, Diantar tapi, atau kita jemput. tapi kalau yang tidak menginginkan berarti memang sengaja Ya, dilepas aja. udahlah gitu ya. Karena untuk Tapi masalah makan, Udah gitu masyarakat tuh nggak itu kekurangan. ODGJ itu tidak kekurangan makan. Bahkan sebagian masyarakat Jawa percaya, sebagian ya, Iya. nek jenengan aweh mangan wong edan, rezekimu bakal nambah. Sebagian percaya. Ya. Bahkan once Abah Kirun, Abah Kirun percaya banget dan dia punya pengalaman dengan ODGJ udah puluhan tahun. Kalau beliau Panggungnya. itu mendirikan panggung untuk ludruk dan ketoprak, Iya. kok ditunggoni ODGJ, mesti saya nonton akeh. Hoki. Iya. Menurut Oh, dia. hoki. Hoki. Dan saya lihat sendiri banyak pedagang yang sengaja menyisikan makanan untuk ODGJ. Tak takoi sengaja. Mas tuh Mbak Rominarti yang dia kok jenengan sengaja weh kenapa? Saya podcast sama Mbak Romin di tepi jalan. Podcast. Podcast di Oh tepi iya jalan. dong, ala-ala penyiar radio. Oke guys gitu. Ganggu nggak ini suaranya? Berisik mungkin kendaraan kan? Oh iya nah. Santai. Jadi ada pedagang yang sengaja ngasih makan doang. Tanya tuh, Kasih aku apel penasaran 1 kan. kilo. Kenapa? Mas, aku niteni nek bar mangan aweh mangan wong edan, rezekiku lancar. Ada Iya, sebagian iya, masyarakat jangan yang berhenti. percaya seperti itu, Iya, monggo iya. dan itu positif. Ya, untuk Iya, kebaikan iya. alhamdulillah aja gitu ya Pak ya. Berbagi, sedekah, enak. Mas Adi seakrab itu sama Abah Kirun loh. Itu saya lihat Abah Kirun kolaborasi sama Mas Adi tuh Iya. beberapa kali ngajak ini kesayangannya Mas Adi, Mbah Umar. Iya. Umar itu. Iya, kamu tahu nggak? Nah, kita mengakrab banget, bahkan mungkin saya sebagian dianggap kayak anak Dewi. Iya. Karena Mbak Kirun tuh nganggep anak saya juga cucu-cucunya Iya. gitu ya. Putu kudus dari ini. Putu kudus. Karena beliau ternyata juga punya pengalaman bareng ODGJ berkali-kali. Sering nyangoni Mbah Umar dan ODGJ lainnya. Ya nih Mas Adi, Mbak Eni, saat kita mengantarkan ke keluarga, pasti kan senang banget itu keluarganya. Ada nggak mungkin
saking senangnya ucapan terima kasih, mungkin Amat Sewu mau ngasih gitu, ada nggak sih? Banyak. Mas, banyak yang pengen ngasih. Tapi kalau keluarganya udah yang ngasih, pasti tak tolak. Nek Kalau uang ya, amplop. nek uang ya. Pasti tak tolak. Karena kebanyakan won sewu, mereka dari keluarga yang sangat tidak mampu. Saking senangnya mereka ya, keluarganya pulang kasih, Mas, Pak, ini buat bensinnya. Pasti tak tolak. Tapi nek saya dikasih orang lain ya, saya tuh pernah ngantar ODGJ ke Cilegon. Beda lagi wali kota. Dijemput wali kota. Ya itu saya terima. Iya, tapi wali kota 2.500.000, tak gue bayar hotel, Mas. Iya. Beda lagi tuh. Beda. Lain cerita, nek saya dikasih makanan, tak bawa pasti. Karena sudah effort dulu diambilin nanas Pernah satu karung, dua karung. Dari Subang itu kita pulang bawa nanas Nanas 2 Subang, karung. ya. Iya, kebayang Pak kan. lurahnya itu, Iya. saking senangnya warganya pulang tuh kita anterin. Kalau makanan Nah, oke lah. Tapi kalau uang sih. pasti kita tolak. Jangan, Karena ya. apa? Buat berobat Karena aja. mereka berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Kita Saya udah kakek. cukup. Kebanyakan. Ya, Nah, kita sekalipun udah mampu, ODGJ juga butuh pengobatan sepanjang hayat. Betul sekali. diterima saja kami sudah bahagia. Yes. Jadi tidak terpikir untuk itu, ya enggak Pasti kita tolak. enggak usah. Kecuali Polri mau nyumbang aku. Ayo, Sarungnya ODGJ, ya, Mas? Oke. Sarungnya anu gambari Polri. Kaosnya ada logonya Polri. It's Ngasih. okay. Kalau kita sih mungkin saat ini yang kita menawarkan itu, Mas Adi, kalau ketika nanti di Kudus ini menangani ODGJ, mau minta bantuan ini nih Pak Polisi buat ini bantu kita siap. Siap. Oh, siap. Ah, Pas sering selama kita. ini kita sering berkolaborasi loh dengan Iya. Polri dan TNI. Sering Sangat. banget. Terutama evakuasi ODGJ rumah Evakuasi. yang informasinya adalah agresif. Pasti. Minimal untuk jogo-jogo. Iya, iya. Walaupun kemudian aman-aman saja. Karena kebanyakan ODGJ itu ya penting nganggo seragam loh. Tetap mereka ada rasa. iya, ada. Iya. Karena Tidak memorinya dicekal Pak ODGJ Polisi itu kan gitu. enggak nganu yo Mas dan Mbak. Orang hilang blas. Pak Babin. Sama Pak udah Babinsa, langsung. Babin Kamtipmas Betul. tempat ya. Sering biasanya. banget kita kolaborasi. Sering, jadi Bahkan nggak asing gitu. Next time kalau kita kolaborasi dengan Pak Kapolres, Siap. Kasat, Kapan? siap. Kapan ayo Pak? Diagendakan. Ayo. Woi, dengan senang hati. Bicara ini konten besar loh. Iya. Kapan lagi sama si Naurip kan? Iya. Nah, Kapan lagi sama Kapolres gitu. betul. Nanti kami sampaikan. Dan yuk. Dan yuk dan Nah, si Naurip sudah berjalan sekian tahun. Oke. Tantangan dan kendala apa yang saat ini masih menjadi yang PR? kendala. Ada ya. Nek tantangan tentu ada lah ya. Nek kendala kita nggak pernah Kendala menganggap semua enggak. dinamika itu kendala. Itu hal yang wajar hanya terjadi. proses aja. Misal nuwun sewu dulu kita susah menemukan tempat memandikan. Kok hari ini gampang banget. Selain warga menawarkan pom bensin, Ya. nah, mereka welcome banget. Dari ini Sinarurip dikenal itu, jadi hampir tidak ada kendala lah ya. Untuk Tantangan pasti terus dengan ODGJ. Mm. Nah, non sewu, Sinarurip bukan orang yang sakti, bukan orang yang ampuh. sesuai Kita logic aja. thinking banget, kita berstrategi. Saya dan tim pernah evakuasi ODGJ ning nggone Serang Banten yang tidur dengan 15 parang dan golok. Iya. Dijejer gini loh. Apa ya? Iya. Iya. Itu Apa aku udah wedi Mas. padahal jadi mau mati aku udah tekan gini mundur Wah, sih. ayo, dia tinggal di cungkup kuburan. Takut saya. Ini kalau diayunkan ke saya, Habis. Mati kita. dia nggak kena pasal apapun, aku mati ya. Iya, betul. Kita hajar dia kita kena pasal gitu kan. Berstrategi, saya orangnya logic thinking banget. Yang menguatkan saya ini waktu itu. Aduh tak parani aku wong pati. Oh, Nah, Pati, yang ya. membangkitkan keberanian. Kemudian Strategi. tetap sama SOP saya, salam dan senyum. Cungkup kuburan tak buka. Gini dah. Assalamualaikum, senyum saya. Delalai kok menyambut salam saya dengan senyum juga dia. Tanganku maju gini. tarik ya. Dia bangun dan ngajak salaman. Tak tarik metu. Oh. Tekan jopo tak cekeli wong loro. Bojoku masuk ngadai parang dan golok yang 15 tadi. Yang kemudian total ada 16. Kayak itu. Ada yang nyelempit. Saya pernah evakuasi ODGJ ning nggone kandang Mas, bawa parang semene Mas.
Apa ora wedi aku? Wedi saya. Sing kondol sapa? Karo Irul, awan-awan. Ya. Itu lo siap-siap melayu 1000 langkah itu. Cuman yang membuat saya lega nih kandang mas kejadian ini. Karena sebelumnya itu mau dibawa ke rumah sakit oleh warga gagal. Terus dikeroyok warga gagal. Gue parang. Nah itu saya datang tunggal lah single factor ke sana. Wis, Mbak gaya Parang deh. semene. Sama SOP saya, salam dan senyum. Dia ning gone kebun singkong, nek kebun jahe karo ngene nah. Assalamualaikum, aku gitu. Dia membalas salam dengan suaranya bergetar. Wah ini aku lega. Mungkin wedi karo aku. Oh gitu. Langsung tak dekati, tak salami, tak gandeng tangani, Parang tak jaluk, aman aku. Ya lulu. Iya, yang penting Ya, nggak ada sajam aja. saya yang mantep pada saat dia membalas salam saya dengan suara bergetar. Sepertinya ini tantangan paling ini ya, paling ekstrim. Itu menakutkan, bukan ekstrim. Menakutkan. Karena itu Karena sebenarnya Mas Adi Mbak Heni itu juga nggak sesekti itu. Oh, gitu. wah ini cak nanta gue gunung jeblok cak ngopi. saya pernah dilempar arit karo kunci Inggris di gijin nek nggone Kita mundur Jepara. dulu. Waduh. Di Jepara. Nggih. Iya. Kita Semua wedi, Mas. Waktu itu mau tak paksakan sebetulnya. Karena menurut saya gini ya, dia bawa arit. Nek aku nggo galah 2 meter, aku aman 2 meter loh ya. Iya. Ya. Galah tak tutuk ini jatuh ya, tak kroyok cekelah dia. Tapi wong udah wedi. tetangganya Dan kan saya juga kita tidak mau pikirkan. beresiko. Iya. Saya logik tangking kok, saya orangnya logik banget. Cuman aku rada kendel sithik gitu loh. Tak tanya ke kakaknya, Mbak, adikmu tidur jam berapa? 2:30 pagi Pak Adi. Bangun jam berapa? 8:30. Wis, 5:30 kita sergap. Oke, besok 5:30 pagi aku sudah sampai lokasi. Ano kok ya, Ru? Sudah sadar kamu? Sudah, Oh, baru di gizinya masih tidur tak sergap aja. Orang gua aretan deh. Betul. Nah, tak bawa ke RSUD juga. Secanggih-canggihnya mereka ya pinter Mas Adi Mbak Iya. Heni lah ya. Iya. Ada lah ya nanti kita pikirin celahnya gimana Kalau gitu. Mbak ini sendiri apa nih kenang-kenangan dari ODGJ ini? Mungkin ada luka-luka, apa cakaran atau apa Mas Adi? wis biasa nek koyo ngono. Didoni yang sering Nek Iya, saya Mbak. karena gini, diantem gayung. cewek ya, cewek itu rata-rata sakit hatinya dengan cewek. Loh, Rata-rata lo ya, rata-rata Kenapa enggak itu? semua. kenapa? Oh, wis kenapa? Kenapa enak? Nuwun sewu, jenengan punya pasangan. Anggapnya pasanganmu selingkuh. Sing mbok salahke mesti bukan pasanganmu. Ceweknya. Wedoke. Oh, pelakor. Kan gitu. Ada gitu. Pernah di kain itu baru aku masuk. Kerudung udah ditarik, otomatis sobek ya, karena ini kan ada ini, terus jarum juga langsung seret gitu kan. Habis itu ngeludah, nendang, syahdu itu baunya, aromaterapi. Iya. 3 hari nggak hilang. Kan gak pernah gosok gigi mereka. Iya juga ya. Iya. Diludahi itu. Nah, kesimpulannya kamu tuh salah tadi tanya kendala. Kalau kita balikin lagi nih, beliau-beliau itu waktu awal menggeluti ini dengan kendala biaya, kendala nggak punya mobil, masih tetap jalan kan? Pernah dikasih mobil orang kok? Betul. Iya Mas Adi. Yes. Seorang dokter. Cuma-cuma. Yes. Iya. Dan dokternya enggak pernah ketemu saya. Hanya Dia lihat hanya konten. tahu saya dan Sinaurip dari konten. Hari Jumat dia nelpon saya, Sabtu mobilnya datang. Segampang itu ya. Karena gini, Segampang itu. Nggak tahu prosesnya di baliknya tadi. karena gini, apa yang Sinaurip lakukan itu selaras dengan keilmuan mereka. Memang seharusnya begitu merawat Iya. ODGJ. Memang seharusnya begitu membawa ke rumah sakit. Pernah dikasih mobil? Edukasinya sudah menurut beliau tepat gitu. Jadi mungkin bukan tantangan ke ODGJ-nya ya, lebih ke hari ini menyadarkan ke masyarakat, lebih peduli lagi sebelum terjadi kan mending mencegah. Betul. Nah, BPJS itu sangat membantu dalam proses pembiayaan. Itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau orang rumahan pasti kami minta foto dulu dong, bukan foto ODGJ-nya. KTP-nya. KTP-nya. Lebih Kita memudahkan ya Ya, untuk Iya. baru cek punya asuransi BPJS enggak. Karena berobat jiwa itu mahal, Mbak dan Mas. obatnya ya. Oh iya, mahal banget. Dan Rawat harus- inap itu di kelas 3 bisa 5 jutaan. 2 minggu, 3 minggu. Dan itu nggak sekali, Nah, masih mereka kan ada Berkelanjutan ya. Tiap bulan berkelanjutan. kontrol. Maka selalu kita menyarankan BPJS mereka harus punya. Mau yang mandiri atau yang gratis. Itu bentuk aplaus, penghargaan dari Pak Dokter. Iya. Jadi yakinlah Rul. Enggak pernah ketemu loh Mas itu. Iya makanya, jadi yakinlah Rul. Kalau kita memang niatnya baik,
pasti ketemu orang-orang baik. Amin, amin. Dan betul, hari betul. ini kita banyak dibantu banget. Tadi saya katakan sandal, sepatu, sarung, baju, Topi, tas, itu dikasih oleh sabun Bima. mandi, detail kan? Oh, buat ODGJ Iya, sabun mandi, sampo, hanya daleman yang kadang kita Padahal belanja. Mbak ini sama Mas Adi pasti sudah sedia kan di Sudah. mobil itu. Otomatis toh mas. Otomatis. Sebelum mereka dikasih kan kita ada toh. Kita Iya. belanja setelah, dulu. setelah mereka ngasih aku nggak beli lagi toh. Mereka banyak bantu. Pernah ada perusahaan sendal dari Mojokerto kirim sepatu 150 kardus. 50 pasang. Sepatu kulit itu, sandal kulit tak kasih UDGJ. Kamu mau? Perusahaan Iya. perusahaan Kudus pernah ngasih. Dulu non sewu, saya tidak merokok dulu ya, dulu saya merokok. Tapi saya selalu ada rokok. Kenapa? Segala-galanya UDGJ selain tak salam tak kasih rokok. Oh iya, sering itu di konten. Oh, Mesti netral tanya kalau dong. cowok-cowok tanya ngerokok enggak gitu. Karena Heeh. saya tidak mau berpolemik secara keilmuan, tapi nyatanya rokok itu menenangkan. Pasti dikai rokok, kasih rokok. Rokok itu Oke. menenangkan. Kita nggak nyarankan untuk rokok udah baik buat kesehatan. Tapi katanya nih kalau kita rokok itu yang keluar itu kita relax respon. Dan juga katanya bikin lebih akrab. Nggak tahu juga ya. Bikin lebih akrab. Mungkin itu laki-laki yang bisa menjawab. Ya laki-laki. Iya. Sesama cowok tadi itu. Tapi memang faktanya ODGJ yang galak kita kasih rokok mereka lebih rileks. Iya, lebih rileks dan respon akhirnya yang nyaman. keluar. Ya. Selain salaman ya. Yang penting kelola masalahnya dong. Jangan setelah sakitnya, sebelum sakitnya itu juga harus. Harus. Ya, kenali diri. Kalau memang saya butuh konselor, ya datang dong ke konsultan. Iya. Ya, toh? Nah, terus Mbak nih, Mas, harapan dan pesan-pesan untuk masyarakat Untuk masyarakat kayak gimana nih? Indonesia, Harapannya. Bisa Untuk masyarakat disampaikan. ya. khususnya warga Kudus. Semua pokoknya. Semua. Nek harapan saya kalau ini untuk pemangku kekuasaan dulu ya. Urut. Iya. Harapannya sih Monggo. Dikaji. lebih aware terhadap ODGJ sehingga ODGJ bisa semakin minimal yang ada di jalanan, walaupun mungkin tidak bisa dihilangkan lah ya. Iya. Minimal yang sakit dan perempuan bisa tertangani lebih cepat tanpa ditanya prosedural apapun. Jelas-jelas wajah wong Indonesia wis masuk ke rumah sakit lah, pembiayaan urusan akhir harus itu harapan nggih. Nah, untuk masyarakat semakin peduli pada kesehatan mental. Kalau Anda masih sehat-sehat saja, hati-hati. Karena pada saat Anda kecewa dan tidak terilis bisa jadi gangguan jiwa. Dan buat masyarakat lain, kalau ada perilaku yang aneh di sekeliling Anda, lebih pedulilah. Jangan abai. Ya. Sinaurip pernah dijadikan narasumber oleh salah satu TV nasional gara-gara ada kejadian di Jawa Barat, ada ODGJ yang memutilasi ODGJ. Sebelumnya ada kejadian, sebelum dimutilasi ternyata si ODGJ itu ditali dan ditarik seperti orang menali dan menarik hewan. Nah, mungkin dalam halusinasinya dia ini bukan orang tapi ini hewan. Maka kalau disembelih tidak salah. Nah, lebih aware, lebih peduli. Mereka juga manusia. Perlakukan mereka juga layaknya manusia yang lain. Betul. Itu. Dan kalau buat yang waras, hati-hati ya. Enggak, tetap waras aja. Jangan kebiasaan untuk diagnosa diri sendiri. Ya. Menakut-nakuti dirimu sendiri. Overthinking tadi. Iya. Stop overthinking. Stop. Stop overthinking. Terus buat kaum remaja ya, cerita itu nggak salah, say. Cowok cewek. Cowok cewek sama Iya, saja. cowok juga nggak salah untuk bercerita. Yes. Boleh. Nangis itu juga boleh. Tidak haram. Ya, hanya babi yang haram. Mantap. Kalau udah percaya dengan teman, datang ke Psikolog profesional. ada, psikiatri Ya. ada. Datang ke psikolog itu bukan berarti ada gangguan jiwa. Dan bahkan miminnya Polres Kudus itu ternyata juga care loh. Iya, mantap banget itu. Oh, mantep Kita- mimin. Ya Allah, kapan di-spill itu mimin ya? Mbak Eni itu beliau itu nggak tidur sama sekali loh. Astagfirullah, jangan-jangan nanti dia insomnia. Oh, Kodamnya kasihan. ikan, kalau tidur melek. Oh, Mungkin nanti bisa dicek Mbak itu psikologinya itu. oke, boleh nanti ke ruangan saya ya, privat ya, khusus berbayar gitu. Ciptakan bahagiamu Apapun makhluk fakta. Mantap sekali, tepuk tangan buat Mas Adi sama Mbak Eni. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast religius di sela-sela kesibukannya. Suatu kehormatan bagi kami.
Kami doakan selalu untuk Mas Adi dan Mbak Eni selalu sehat, Amin, Amin. amin, selalu amin, panjang bahagia, umur. panjang umur, Panjang umur kebaikan, semakin panjang umur. bermanfaat untuk orang banyak. Amin, amin, amin. Ya. Setiap jiwa berharga, meski kadang dunia sulit dimengerti. Kamu berhak merasa bahagia, tidak peduli apa yang terjadi. Sekian podcast religius, podcastnya Polres Kudus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber yang lebih oke, lebih keren. Dan inspiratif. Jangan lupa untuk Like, comment and Subscribe. subscribe.